Jumpa lagi dengan Bung Yes dan di Rai Soccer TV. Nanti malam pukul 22.30 Indonesia melakoni pertandingan ketiga turnamen AFC Under 23 melawan Yordania, dan pertandingan ini adalah pertandingan hidup mati penentuan langkah Indonesia menuju ke babak kedua atau 8 besar. Minimal draw atau menang. Draw masih bergantung pada hasil Qatar melawan Australia di saat yang bersamaan. Sehingga paling bagus Indonesia harusnya menang. Nah, bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti analisis yang akan disajikan oleh siapa lagi kalau bukan mantan pemain nasional, penyerang tengah Indonesia di masanya Bung Rocky Putirai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa kabar Bung Rocky, Bandung? Puji Tuhan, kabar baik Om. Puji Tuhan, kabar baik. Memang olahragawan itu, apalagi pemain bola, kabarnya selalu baik ya, dan tetap fresh dan bugar. Saya dengar baru habis latihan ya, atau baru habis memimpin klub Liga 3 dari Papua berlatih? Nah, kita tadi ada Liga 3, kita punya 3 klub WBFC yang tahun ini lagi ikut seri nasional Liga 3 WBFC. Baru habis uji coba tadi Om. Ya, bagus sekali ya. Jadi masih tetap aktif, baik sebagai pelatih, komentator, juga analisis tentang sepak bola kita. Baik Bung Rocky, kita akan berbicara tentang pertandingan malam nanti ya, hari Minggu ini, di mana Indonesia akan menghadapi Yordania di grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa ya, di mana malam nanti juga wasit yang selama ini menjadi buah bibir tersendiri di setiap laga Indonesia adalah wasit dari Uni Emirat Arab, yaitu Amar ya. Kita lihat bahwa nanti seperti apa sih yang diinginkan oleh tim dan juga tentu pecandu sepak bola di tanah air. Kalau pecandu sepertinya sudah pasti mengharapkan pemain kita bertanding dengan kemampuan terbaiknya, minimal saat seperti mengalahkan Australia 1-0 di pertandingan kedua. Dan kalau bisa harus menang malam ini Bung Rocky. Bung Rocky, pertanyaan sederhana di awal pembicaraan kita. Sebuah keberuntungan atau usaha kerja keras dari seluruh pemain, tim, dan juga official, termasuk pelatih STY, sehingga Indonesia bisa mencapai prestasi seperti saat ini. Ya, jadi pertanyaan sederhana, ini sebuah keberuntungan atau memang sebuah proses dalam menyiapkan tim dari pelatih Sintayong sampai pada pemilihan pemain dan penyusunan tim di setiap pertandingan. Silakan Bung Rocky. Kalau saya pribadi, orang mau bilang itu keberuntungan, ya memang hidup harus ada keberuntungan. Tapi kalau saya sebagai pemain bola yang ada dalam tim, saya pada saat orang bilang keberuntungan, mungkin saya akan protes. Ya, karena itu adalah hasil kerja keras, hasil usaha. Bagaimana kita juga tahu bahwa dari awal Sintayong juga bilang bahwa dia akan sulit karena banyak pemain-pemain kunci dia tidak bisa bermain karena tidak diizin oleh klub-klub mereka, tapi dia juga bilang berusaha untuk lolos sampai 4 besar, karena dengan target 4 besar itu bisa masuk ke Olimpiade. Jadi saya kira kemenangan tadi kemarin lawan Australia itu bukan satu keberuntungan, tapi itu satu usaha yang dimana kita lihat progres permainan adik-adik itu juga meningkat. Yang mereka punya motivasi, mereka punya semangat, walaupun ada beberapa muka baru, tapi ya kita lihat juga tadi malam Fatur Rahman juga bermain bagus. Semua pemain yang baru turun itu semua main maksimal. Ya, saya baru lihat itu Egy, Witan punya fighting yang luar biasa. Ya, jadi kalau orang bilang itu satu keberuntungan, mungkin kalau menurut saya juga memang hidup perlu keberuntungan. Tapi kalau macam mereka bilang masih tetap itu satu keberuntungan, saya bilang mungkin orang-orang yang tidak bersyukur. Karena dengan hasil yang luar biasa yang adik-adik punya usaha
kerja keras mereka, bagaimana usaha mereka untuk masuk dalam starting line up itu paling penting. Bagaimana usaha mereka untuk masuk dalam tim Sintayong yang dimana kita tahu begitu banyak pemain Indonesia yang dipulangin karena disiplin, tapi nyatanya mereka bisa dengan pertandingan yang dengan beban yang harus menang, mereka tunjukin dengan satu dedikasi yang luar biasa dan akhirnya mereka menang. Dan saya ucapin selamat buat adik-adik, semoga motivasi itu tetap terjaga. Iya, Bung Rocky. Melawan Australia, memang tim kita bermain habis-habisan, tuntas. Semua kemampuan terbaik individu maupun kerjasama tim terlihat sangat baik, sangat baik. Tapi itu mungkin saja dikarenakan memang kita harus fight untuk mengamankan posisi dan itu tercapai lewat sebuah gol kemenangan ya. Juga ada faktor lain yang mungkin kita atau tidak banyak yang menyadari bahwa lawan Australia saat itu, Australia adalah tim yang tidak terbiasa dengan udara panas. Dan jam pertandingan hari itu adalah 3:30 sore ya di Qatar. Nah, ini bisa saja faktor lain, faktor non-tenis yang ikut mengganggu penampilan terbaik Australia. Karena dengan udara panas sedikit menguras stamina mereka. Nah, melawan Yordania nantinya ini tentu berbeda. Dan juga satu faktor lagi yang jangan sampai terjadi bagi tim kita, jangan sampai terjadi overconfidence, lalu mereka sangat percaya diri, lalu kehilangan kendali, tidak kontrol diri, tidak kontrol permainan melawan Yordania nantinya. Silakan Bung Rocky, sedikit mengulas tentang itu. Nah, kalau macam ada yang orang bilang keberuntungan, yaitu keberuntungan kita. Pada saat Australia bermain di cuaca panas, itulah keberuntungan kita yang kita dapat, yang Tuhan kasih buat adik-adik bisa bermain dengan lepas, dengan motivasi tinggi, artinya bisa memenangkan pertandingan. Jadi cuaca yang mendukung itu adalah keberuntungan yang kita dapat. Tapi dilihat lawan yang dihadapin sekarang itu juga lawan yang hidup di udara, cuaca seperti itu. Jadi saya pikir pelatih Sintayong sudah punya gambaran, karena Yordania sama Qatar itu juga tidak jauh berbeda. Sama seperti kita uji coba, waktu kita kalah 1 dan juga menang 1 kali, kalah 1 kali, saya pikir Coach Sintayong juga sudah punya taktik, sudah punya strategi, sudah punya susunan line up, walaupun tidak banyak berubah, artinya yang dapat kartu merah juga sudah bisa bermain, artinya persiapan tim akan lebih baik, kematangan tim juga lebih baik, tapi pernah kan Om juga bilang bahwa the winning team itu paling penting. Ya memang saya percaya the winning team paling penting. Tapi saya juga percaya dengan strategi, terus kepercayaan Sintayong terhadap pemain. Siapapun yang diturunkan saat ini, dia pasti sudah percaya. Dengan dua hasil pertandingan, yang dimana pemain kunci tidak ada, pemain cadangan juga bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Jadi artinya, kepercayaan yang dikasih Sintayong oleh pemain, dan pemain juga bisa menjawab itu. Jadi saya percaya bahwa lawan Jordania juga, Sintayong juga pasti sudah punya pesan-pesan buat adik-adik pemain. Karena jangan puas diri, jangan cepat sombong, jangan cepat besar kepala. Pasti itu sudah disampaikan sama Sintayong. Dan dia juga pasti sudah menjaga ritme itu untuk bisa pemain bisa tetap konsentrasi, tetap percaya diri, tetap fokus dengan latihan, persiapan, dan juga hidup yang teratur. Gitu, Om. Jadi saya percaya Sintayong sudah punya strategi apa untuk lawan Jordania dengan pengalaman yang lawan Qatar. Lawan Qatar itu pengalaman yang berharga, pasti dia sudah mengantisipasi semua, terutama masalah wasit juga pasti dia sudah pesan. Jadi moral itu juga pesan-pesan itu pasti sudah disiapkan oleh Sintayong. Iya, Bung Rocky, ada trust di sana ya, timbal balik ya, trust timbal balik dari pelatih ke pemain maupun pemain terhadap pelatih dan juga mungkin official, manajer dan yang lain-lain. Sehingga kita lihat bahwa ketika sebagian orang meragukan tiadanya beberapa pemain keturunan, khususnya melawan Australia, pemain-pemain membuktikan bahwa anggapan itu sebetulnya salah dan keliru besar karena mereka bisa menutup ketiadaan beberapa pemain keturunan dengan penampilan terbaiknya sehingga mencapai hasil terbaik, memenangi pertandingan hari itu. Nah, ini faktor yang mungkin sangat penting juga bagi tim kita. Dengan trust, saling kepercayaan, saling mengerti, saling percaya antar ofisial, pelatih, dan pemain, ini tentu sebuah nilai plus
nilai plus yang daya dobraknya sangat tinggi sekali, daya ledaknya sangat tinggi, dan itu telah diperlihatkan oleh pemain saat melawan Australia. Mungkinkah mereka akan melakukan hal yang sama, walaupun kali ini tim tidak turun dengan mayoritas pemain lokal, tetapi ada 4 pemain keturunan yang sudah bisa kembali menjadi starter. Ya, katakan saja Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan juga Rafael Strijk. Bung Rocky bisa menjelaskan apakah perbedaan nanti seperti melawan Australia dan nanti seperti melawan Yordania? Adanya kelengkapan 4 pemain keturunan, seperti apa sih kita main nantinya dibandingkan dengan saat 3 orang tidak ada atau 2 orang tidak ada saat melawan Australia? Silakan Bung Rocky. Sebenarnya yang harus kita penonton, netizen, pencinta sepak bola yang harus garis bawahi bahwa adik-adik kita sudah buktikan bahwa mereka juga layak. Itu juga mungkin juga jadi satu pelajaran yang berharga buat pemilik-pemilik klub, bahwa ternyata pemain lokal juga punya kualitas yang harus dibayar dengan harga mahal. Ya, jadi masalah saat ini bukan lagi masalah pemain naturalisasi ataupun pemain lokal. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa siapapun yang dipasang Sintayong saat ini dia sudah percaya dengan pemain dengan kualitas yang ada, dengan waktu yang singkat dia mempersiapkan tim. Walau muka baru di usia 23, tapi mereka sudah menunjukkan mereka punya kualitas. Nah, kualitas itu, kepercayaan itu yang akan dijaga. Walaupun saat ini kita bilang bahwa ada 5 pemain naturalisasi yang tidak bisa bermain, tapi itu juga tidak akan mengganggu mental adik-adik pemain lokal, ya, karena kepercayaan yang mereka tunjukin buat Sintayong itu juga sudah menjadi bukti. Ya, dengan melawan Australia, mereka punya semangat, mereka punya motivasi. Yang paling penting pemahaman bermain mereka itu tidak kalah dari pemain naturalisasi. Nah, itu yang menjadi pegangan buat mereka, juga menjadi catatan buat Sintayong. Dan dengan adanya memang kita dengan isu bahwa 5 pemain sudah bisa bermain naturalisasi, memang selama persiapan kita di timnas dan sampai terakhir di kualifikasi itu banyak sekali pemain naturalisasi yang bermain, dan memang mereka sudah tunjukin mereka punya kualitas sebagai pemain yang berkualitas untuk timnas Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa pemain-pemain Indonesia juga punya kualitas itu, yang dimana Sintayong juga sudah bisa lihat dengan pertandingan lawan Australia. Jadi pertandingan melawan Jordania itu belum tentu juga 5 pemain naturalisasi itu akan bermain semua. Ya, dengan penampilan adik-adik di lawan Australia kemarin itu juga menjadi satu catatan buat Sintayong bahwa pemain Indonesia asli juga sudah bisa mengerti, mau memahami apa yang dia mau, strategi, taktikal, terus pemahaman bermain dengan modern itu mereka sudah mengerti. Ternyata itu juga menjadi satu pegangan yang kuat buat menjadi Sintayong untuk membuat susunan pemain buat nanti malam. Karena saya percaya apa yang mereka tunjukin lawan Australia itu bukan keberuntungan. Buat saya sendiri sebagai pemain itu bukan keberuntungan. Itu kerja keras mereka, itu kerja keras Sintayong untuk memberi pemahaman, membuat mereka mengerti, membuat mereka sadar kebutuhan itu seperti apa yang kamu butuh dalam tim ini. Dan itu mereka buktikan dengan satu penampilan yang luar biasa lawan Australia, dan itu menjadi satu catatan yang luar biasa buat Sintayong untuk tidak memandang mereka dengan sebelah mata lagi, bahwa pemain Indonesia juga mampu begitu. Ya, klub-klub harus menghargai pemain-pemain muda kita, karena sebagian dari mereka yang dipercaya membela Merah Putih, membela Garuda di dada, telah membuktikan di ajang AFC Under 23 saat ini, sehingga klub-klub juga harus memberikan reward terbaik bagi mereka ketika mereka ada di klub, baik dalam pembinaan maupun ketika ada di tim nasional. Dan juga menurut Bung Rocky, pemain-pemain kita ini sudah buktikan di tim nasional bahwa mereka mulai mengerti, memahami cara bermain bola yang baik dan benar seperti apa. Dan ini sebuah nilai plus yang sudah dibangun oleh STY dalam tim kita, terutama bagi adik-adik kita yang baru berusia Under 23 ini. Bung Rocky, kita lihat bahwa recovery yang hanya 2,5 hari ya paling banyak 2,5 hari setelah bermain melawan Australia, kita akan menghadapi Yordania. Nah, ketika melawan Australia, kita tampil dengan tempo yang tinggi,
hampir sepanjang 90 menit, baik dalam menyerang maupun dalam bertahan, terutama di babak kedua. Kita digedor habis oleh Australia, tapi dengan sangat baiknya, dengan semangat juang yang tinggi, adik-adik kita mampu mempertahankan keunggulan 1 gol di babak pertama. Mungkinkah dengan recovery yang hanya 2,5 hari, kondisi mereka sudah kembali prima untuk menghadapi Yordania? Karena bukan tidak mungkin, Yordania pun masih memiliki peluang untuk lolos ke babak kedua kalau Yordania mengalahkan kita, ya. Tapi kalau draw, maka kita yang berpeluang, tergantung hasil Qatar melawan Australia. Ya, pertanyaannya, mampukah kita bermain dengan ritme yang sama seperti melawan Australia saat melawan Yordania malam nanti? Itu yang tadi saya bilang, Om. Artinya kepercayaan dikasih Sintayong, didikan yang dikasih Sintayong, membentuk pemain itu sudah mulai mengerti, memahami. Jadi artinya recovery 2 hari saya pikir tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa latihan Sintayong itu membentuk karakter, membentuk mental, membentuk fisik. Jadi dari awal memang dia memang bentuk itu, karena memang dilihat itu salah satu kelemahan yang paling menyolok dari timnas Indonesia. Dan kita lihat dari awal banyak sekali kritikan latihan, apa ini, bentuk apa ini. Kenapa saya bilang tidak masalah recovery mereka? Karena latihan seperti yang di Sintayong itu sudah diterapkan sama Anatoli Polusi, yang dimana recovery itu sangat penting. Terus yang dilakukan sama Sintayong itu juga satu hal yang saya pikir memang untuk menjadi tim juara memang harus seperti itu. Latihan harus keras, latihan harus berat, latihan memang harus lebih porsinya lebih besar daripada pertandingan. Jadi untuk itu anak-anak sudah adik-adik itu sudah disiapin untuk pertandingan ini. Jadi istirahat 2 hari ataupun istirahat 1 hari, saya pikir mereka sudah mengerti fungsi latihan itu, manfaat dari latihan itu, yang tadi saya bilang bahwa mereka sudah mulai mengerti bahwa yang saya butuhkan ini bukan yang saya mau, tapi yang saya butuhkan ya latihan yang benar, istirahat yang benar, makan yang benar, semua diatur dengan benar. Itu membuat mereka sadar saat ini. Itu dibuktikan dengan pertandingan lawan Australia. Jadi pada saat orang-orang mungkin banyak orang mengkhawatirkan mereka punya recovery, tapi buat saya sih tidak, karena mereka sudah dipersiapkan untuk itu oleh Sintayong dengan latihan yang memang memadai, yang lebih berat daripada pertandingan. Jadi recovery 2 hari ini cukup buat saya sih, cukup buat mereka untuk bermain seperti minimal seperti lawan Australia kemarin. Karena lihat lawan Qatar juga penampilan kita tidak intensitasnya tidak rendah, tinggi. Dan mereka bisa jawab di pertandingan kedua dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Artinya mental mereka sudah siap, fisik mereka siap. Nah, itu yang paling penting. Jadi di pertandingan ketiga ini saya pikir tidak ada masalah dengan masalah recovery. Yang masalah tadi yang tadi Om Yes bilang bahwa jangan sampai puas diri, tapi saya pikir itu Sintayong pasti sudah ingatin mereka untuk pasti tidak aja buka sosial media yang lebih banyak. Itu pasti sudah dibatasin, karena artinya mereka sudah mulai tahu bahwa pertandingan demi pertandingan itu sangat penting. Artinya kalau mereka lolos ini dan mereka masuk 4 besar, sejarah lagi yang mereka buat. Ya, artinya kita tahu bahwa semua apalagi masuk 4 besar, sejarah lagi kita masuk lolos Olimpiade yang pertama kali. Artinya sejarah demi sejarah yang mereka buat, yang dimana kita lihat netizen ataupun pengamat sepak bola masih selalu mengkritisi Sintayong, mana juaranya. Tapi yang kita lihat bahwa banyak sekali sejarah yang Sintayong sudah bikin. Kita punya nilai peningkat di FIFA naik, kita lolos sekarang kita lolos di putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Banyak hal yang kita harusnya belajar untuk mensupport, bukan cuma hanya mengkritik, tapi lihat bagaimana menghargai perjuangan dari pelatih maupun pemain yang sudah berjuang. Itu yang kita butuh saat ini, bukan artinya yang pemain butuh saat ini support dari semua netizen, support dari semua pencinta sepak bola. Apapun hasil yang mereka hadapin itu, kita harus support bahwa mereka sudah lakukan yang terbaik. Itu akan sangat membantu mereka di pertandingan nanti malam. Gitu. Ya, Bung Rocky, Anda benar. Anda pernah di Rai Soccer TV ketika di awal-awal wawancara dulu, Anda pernah juga mengangkat soal harapan
netizen, pecandu bola, pendukung tim nasional agar Sintayong berikan yang lebih, yang terbaik, minimal juara di kawasan ASEAN. Dan Anda saat itu mengingatkan bahwa untuk mendapat prestasi tertinggi atau juara di sebuah kejuaraan itu by proses, tidak membalikan telapak tangan. Dan sekarang apa yang Anda katakan itu saya masih ingat, ini by prosesnya sedang dan telah berlangsung dan hasilnya mulai terlihat, dan saya sepakat di sana. Juga berbicara tentang kondisi fisik pemain-pemain kita, terutama mereka bisa recovery full recovery saat menghadapi Yordania nanti, karena pertandingan lawan Australia sangat berat. Kalau sekilas saya bisa membagi pengalaman, sekitar tahun 2000 ketika STY mempersiapkan tim kita untuk Piala Dunia Under 20, saya sempat nengok latihannya di Senayan. Memang STY sangat concern membentuk fisik pemain. Dan itu salah satu keberhasilan STY untuk mengangkat tim menjadi sebuah kekuatan yang prima, baik secara teknik maupun fisik. Dan bukan tidak mungkin untuk tim nasional kita, baik senior maupun under 23 saat ini, STY juga sudah melakukan itu. Sehingga itu terlihat ya ketika melawan Australia, dan kita harapkan melawan Yordania nanti memang fisik pemain-pemain kita tetap prima untuk menghadapi Yordania dalam sebuah pertandingan sangat penting malam nanti. Bung Rocky, ada 4 pemain keturunan kita di tim ini ya. Ada Justin Hapner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Rafael Strijk. Mungkinkah STY nanti menurunkan seluruhnya 4 pemain keturunan itu sejak menit pertama, atau minimal ya 2, Rafael Strijk dan Ivar Jenner, sementara Justin Hapner dan Nathan Chuaon dicadangkan baru diturunkan di babak kedua mungkin? Karena melihat beberapa pemain lokal kita yang tampil kemarin lawan Australia juga tidak mengecewakan. Silakan Bung Rocky. Kita juga tahu maksudnya semua pemain naturalisasi itu selama penyisian via kualifikasi juga hampir semuanya starting line up. Ya, jadi mereka tidak bisa bergabung juga karena memang regulasi yang mereka hadapi dari klub, bukan karena mereka tidak mampu. Ya, jadi yang saya tekankan saat ini juga bukan masalah siapa lagi yang bermain, tapi keikhlasan dari masing-masing pemain, bahwa yang saya lihat di saat ini itu tuh siapapun yang dipasang sama Sintayong, mau itu pemain naturalisasi maupun itu pemain lokal Indonesia sendiri, itu sudah tidak ada masalah, karena mereka sudah pemahaman mereka sudah bisa mengerti, sudah bisa tahu apa yang dimau oleh Sintayong. Jadi mereka sudah bisa nunjukin mereka punya kualitas itu. Nah, untuk siapa yang bermain itu kan, saya pikir Sintayong lebih tahu kondisi, kesiapan mental. Nah, kayak sekarang yang kemarin Hapner yang dapat kartu merah, ini latihan juga pasti diperhatikan sama Sintayong. Bagaimana perubahannya, walaupun kita tahu lihat kondisinya itu pelanggaran yang dia bikin bukan harus akibat itu pasti berpengaruh. Dan dia tahu, aduh saya masih bisa bermain, saya masih kenapa? Jadi itu kan juga dilihat dalam Sintayong dalam selama di latihan, selama beberapa hari yang dilewatin juga pasti dilihat. Nah, yang kita tahu bahwa dia tidak pernah miss, dia tidak pernah tidak menjadi starting line up, dia selalu jadi starting line up. Dan kita juga tahu, kita bahas di pertemuan sebelumnya itu bahwa dia sangat dominan di tengah, dia pintar baca, dia tahu penempatan diri. Dia bisa tahu posisi itu di mana yang teman dan lawan menyulitkan lawan dan sangat membantu teman. Nah, saya pikir itu juga yang memang harus disadari, yang tadi saya bilang ikhlas, dari keikhlasan dari setiap pemain. Siapa yang dipasang, yang cadangan ikhlas untuk selalu dukung dalam doa. Itu akan membuat kita tim akan jadi lebih bagus, lebih solid, dan pasti kita akan mendapat hasil. Oke, kalau melihat penampilan beberapa pemain keturunan di tim senior juga memang mereka sering jadi starter. Sehingga saya setuju bahwa melawan Yordania malam ini STY mungkin saja. Dan ya mungkin kalau lebih keras lagi harus memainkan 4 pemain keturunan ini sejak menit awal sebagai starter ya. Itu saya kira pilihan yang mungkin terbaik dari pilihan yang lain. Misalnya mencandangkan beberapa dari mereka. Bung Rocky, ini netizen dan pendukung fanatik tim nasional ini sebagian besar itu gemas
ya dengan Rafael Strike ini. Ini penyerang sampai sekarang belum bisa mencetak gol. Tetapi penampilannya juga tidak mengecewakan, terutama ketika melawan Australia. Ini pemain mobilitasnya sangat bagus. Turun naiknya sangat bagus, timingnya sangat bagus. Dan dia beberapa kali memang memaksa pertahanan Australia juga bekerja keras, paling tidak dalam pergerakan-pergerakan dengan atau tanpa bola. Mungkinkah Bung Rocky, malam ini dia semakin matang sebagai penyerang tengah dan bisa melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penggemar kita, yaitu mencetak gol. Silakan Bung Rocky. Saya pernah mengalami apa yang dialami Strike ya. Saya bilang dia cuma tinggal tunggu waktu ya. Saya juga lihat usaha dia. Saya pikir usaha dia juga tidak akan mendapat hasil buntu. Setiap pertandingan yang saya lihat dia usahanya sangat keras. Dan kita lihat lawan Australia beberapa kali dia mencoba yang dimana jarang pemain lokal mau mencoba itu dengan syuting dari luar kotak penalti. Ya dia mencoba penetrasi, mencoba dengan syuting, segala usaha yang dia bikin. Saya pikir tinggal tunggu waktu. Saya pikir netizen sedikit sabar saja. Pada saat waktunya tiba, itu dia akan bikin gol, tidak akan berhenti. Karena usaha dia itu, ya saya juga bilang bahwa segala sesuatu kan tidak seperti balik telapak tangan. Kenapa dia dipasang sama Sintayong terus? Karena mungkin itu yang modal dia setiap latihan, di latihan dan di pertandingan, penampilannya tidak pernah berubah. Motivasi, keinginan bermain, semangat juang dia, mengerti dengan taktikal, itu tidak pernah berubah. Artinya tidak ada pemain yang bisa ngalahin dia dalam soal itu. Jadi yang saat ini memang kita butuh gol, iya. Tapi toh kemarin Komang bikin gol, yuk kita menang. Nggak harus Strike yang bikin gol. Jadi saat ini yang kita butuhkan cuma menang, bukan siapa yang bikin gol. Jadi saya berharap netizen juga melihat nilai positifnya, bukan cuma bikin golnya, tapi bagaimana usaha yang mereka buat, kita support. Yang kita butuhkan saat ini kan kemenangan, bukan golnya. Siapapun yang bikin gol, karena satu gol juga itu sangat berpengaruh buat mental pemain, mental tim. Jadi siapa saja yang bikin gol, saya pikir itu nggak ada masalah. Ya saya berharap netizen bisa lebih sabar untuk menunggu keajaiban itu. Karena saya percaya usaha yang bikin sama Strike itu tidak akan sia-sia. Gitu. Saya percaya dia pasti bikin gol. Ya, Bung Rocky. Memang kalau kita lebih jeli, lebih teliti sedikit dalam menyorot penampilan dan permainan Rafael Strike ini, menurut saya pribadi ada kemajuan terhadap pemain ini. Paling tidak dia beberapa kali, misalnya melawan Qatar, sebuah syuting dalam sudut yang sempit, dia melepaskan tendangan dan bola menghantam tiang gawang Qatar. Kemudian melawan Australia juga, saya lihat ada beberapa kali, minimal ada 2 kali, dia melakukan pergerakan menusuk kotak penalti dengan harapan ada trupas dari gelandang saat itu. Dan memang datang trupas, hanya bolanya tidak pas sesuai dengan gerakan dia. Sehingga peluang yang sebetulnya bisa diperoleh oleh Rafael untuk syuting itu hilang. Tapi dengan pergerakan-pergerakan dia tanpa bola dalam mengambil posisi untuk menerima umpan, menurut saya sudah benar. Jadi tinggal mungkin sedikit lagi kerjasama antara lini tengah dan juga pemain sayap mungkin terhadap Strike untuk membuka dan memberi harapan, memberi kesempatan bagi dia bisa menguasai bola di kotak penalti dan dalam jarak tembak. Dan ini kita harapkan semakin hari Rafael semakin membuktikan kemampuannya. Dan betul bahwa untuk mencetak gol, jangan hanya berharap pada Rafael, dan itu memang telah terbukti ketika kita mengalahkan Australia lewat gol pemain belakang lagi, ya, Komang Teguh. Jadi saya sepakat Bung Rocky. Bung Rocky, kita juga kalau melihat pertandingan besar, ada sebuah anti klimaks biasanya oleh sebuah tim. Mungkinkah Indonesia nanti malam akan memperlihatkan anti klimaks penampilannya, atau masih tetap konsisten dengan permainan terbaiknya? Silakan Bung. Kalau itu saya belum percaya, belum bisa lihat. Artinya dari pertandingan lawan Qatar sama Australia itu progresnya naik, pergerakan mereka naik, intensitas mereka juga naik, pegang bola mereka juga naik. Semua yang mereka bikin di lapangan itu mengalami progres. Ya, jadi saya pikir dengan progres itu mereka belum cukup.
belum cukup. Kalau orang bilang anti klimaks sih sebelum. Buat saya belum. Kenapa? Karena saya percaya dengan persiapan yang dibikin sama Sintayong itu, dia sudah mengukur semua. Dengan uji coba 2 kali menyamai dengan pertandingan juga dia bikin. Artinya dia sudah tahu kapasitas itu. Jadi penampilan nanti malam itu saya pikir mungkin itu bisa lebih dari yang mereka tampilkan lawan Australia. Karena satu dilihat tadi 4 pemain naturalisasi sudah bisa bermain, 5 bisa bergabung lagi. Artinya pemahaman bermain itu akan lebih, ya. Terus penampilan pemain lokal juga sudah masuk dalam skema yang apa diharapin sama Sintayong. Jadi siapapun yang malam ini digabung sama Sintayong, itu juga akan menjadi motivasi mereka. Artinya ada pemain yang misalkan tidak dimain di malam ini, padahal dia main dengan Australia bagus, itu akan jadi motivasi. Babak kedua saya bermain, saya akan lebih bagus. Nah, pemain yang pada saat masuk di babak pertama ini juga sebagai starting lineup juga, dia juga tidak mau, saya tidak mau kalah, saya tidak mau jelek, saya tidak mau diganti. Nah, modal itu yang menurut saya akan bikin mereka punya penampilan akan lebih berkembang, lebih progres daripada lawan Australia. Jadi untuk bilang anti klimaks sih saya tidak setuju. Saya lebih masih percaya dengan kemampuan adik-adik karena progres yang mereka tunjukkan itu dari kita tahu dari penyisian. Kalau saya jenuh, mereka pasti jenuh. Lihat mereka cuma istirahat beberapa bulan tanpa harus menghadiri puasa dan lebaran dengan keluarga, mereka korbanin itu untuk masuk dalam pemusatan latihan. Saya pikir itu harga yang mahal yang harus mereka bayar di pertandingan nanti malam. Dan saya pikir adik-adik itu nyadarin, mereka sadarin itu. Pengorbanan yang mereka lakukan sudah berikan untuk tidak puasa dengan keluarga, lebaran dengan keluarga. Saya pikir harga mahal itu yang mereka pertaruhkan untuk pertandingan nanti malam. Dan saya pikir untuk anti klimaks nanti malam tidak ada. Dan mereka tahu itu, mereka sadar itu. Dari habis penyisian Piala Dunia sampai ke sekarang, itu istirahat cuma sebentar. Tapi mereka lihat penampilan lawan Qatar dan Australia, mereka tetap fresh, mereka tetap menunjukkan progres. Saya percaya adik-adik pasti mampu. Oke. Harapan Bung Rocky adalah pemain sudah menemukan performa terbaik dan mereka akan tetap semangat dan tidak ada anti klimaks. Bahkan mulai dari lini belakang, tengah sampai depan, semuanya diharapkan tetap tampil dengan kemampuan terbaik. Dan tidak saja itu harapan pemain dan ofisial, tetapi harapan seluruh masyarakat Indonesia, lebih khusus masyarakat sepak bola. Dan terima kasih Bung Rocky sudah memberikan pencerahan, analisis yang menarik sekali. Dan tentu ya kita harapkan minimal draw atau lebih baik menang, supaya apapun hasil Australia atas Qatar, kita tentu menjadi tim kedua yang lolos kalau kita menang. Dan untuk semua pendukung setia Rai Soccer TV, jangan lupa tetap ikuti analisis-analisis yang menarik di Rai Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.